DSL Magelang Jaya! Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ngopi bareng atau kumpul bareng di sini dan ada peresmian di DSL Magelang, teman-teman. DSL Magelang lagi ada ingin peresmian dan ini ada perbandingan antara lokal dan campuran. Kalau kita pelihara mungkin 2 tahun pasti lebih dilihat dari kaki postur ibu, postur panjang. Kalau kali ini masuk, tapi kaki dan Seumpama di dua-duanya itu kalau nilai bagus yang mana? Bagus yang mana? Seni yang ikut maka seni hitam ini bukunya kan ini tak masuk. Kalau ini hitam masuk. Ini tambah nilai. Aduh bagus. Kalau nilai 8 ini Selain dua-duanya ini mana yang lebih bagus atau gimana yang kira-kira Apa itu? Hitam. ini Pak kalau ngomong seni ya Pak. Kalau ngomong seni ini masuk seni. Coba ini apa ini gede. gimana nih? Super kan? Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau seni ini masuk dari kuping kan. Kaki kalau nilai kaki bagus, leher bagus. Minusnya gimana? Ekor. Pertama ini tekano gede tetap tegak. Dan ekornya terlalu Itu termasuk belum lokal. Kalau dikatakan lokal Belum sempurna. dan Kalau nilai. sempurnanya ini ekornya agak kecil. Kalau ekornya ini contoh ini ekor ini bagus masuk. Kalau nilai itu 8 ini kamu 8 nilai. Itu cuman kekurangannya di leher. Di leher sama kuping. Kupingnya kurang koplok. Ini ada bulu-bulunya yang Nah ini agak ada keriting-keriting itu gimana nih? ini ada teksturnya. Pasti kalau bukan indukannya Mbak Ne itu dari tekstur. Dan ini kalau nilai lagi ini dinilai di seni mungkin ini kacamata masih kurang bagus. Tapi kupingnya agak itu ada. yang bagus. Kurang sih, kan? Kalau pagi bagus semuanya. Iya, Ini. Ekor? ekor masih. Kalau kan belum tahu semuanya. Kalau jenis-jenis yang itu Garut itu seharusnya gimana? Sungu, tanduk sama ekornya gimana? Kalau harus emang begitu Pak. Kalau kita mau bikin yang bagus, kita punya indukan. Indukan itu tekstur misalnya itu tadi dikasih. Kalau Garut itu hanya untuk crossing Pak, begitu. Kalau kita mensejarahkan Garut, Dawa Pak, karena
kita kan nggak, sejarahnya Garut ya orang area Jawa Barat seperti itu. Nah, ini contoh ya dari temannya Pak Manten ya Pak. Nah, dari Pak Manten ini kan udah crossing. Tadi kan saya udah debat sama Pak Manten. Pak, ini Mas, ini betinanya ini, anaknya ini, jantannya Garut. Seperti saya bilang, domba yang Pak Manten bilang ini, aku makanya kan orang bilang gini, ini kan ngomong ke lokal dulu orang. Pak Sunari bisa jawab? Ngomong ke lokal dulu? Enggak. Ini sudah crossingnya juga. Dan aku yakin ini crossingnya sudah sama Texel. Itu dulu-dulunya crossing sama apa tuh? Lihat Nah, itu genetik Pak. dari kepala gimana nih? Kalau ini larinya kebanyakan dua-dua area Temanggung. Betul Pak lari ya? Gibasnya. Kalau orang dulu ngomong botol lawas itu gibas. Ini larinya ke gibas. Nah, akhirnya di-cross sama Dawa Garut. Keluarnya betina. Nah, kalau bisa meneliti lagi itu keluarnya kalau jantan, Pak. Kalau betina ini kan, ini betina bila lagi kita kritik ya Pak ya. Dia masih larinya ke kuat ning betina nih, bukan ke jantannya. Kalau dia jantan kelihatan umurnya setahun, sebulan, keluar tanduknya apa belum? Nah itu, gitu Pak. Jadi kan itu yang tadi saya bicarakan itu kan secara struktural yang dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita ngomongin sekarang peternak sama bakul, jelas kan harus oke banget ribuan toh Pak. Dan mereka itu sengaja atau tidak sengaja mencampur dombanya mereka itu di cross secara ini sengaja dan tidak sengaja. Kalau yang ini kan ada tiga. Mic-nya di dekatnya. Kalau ini kan ada tiga. Ya. Yang kualitas paling bagus itu yang mana? Mas, Ditambah lagi. ini kan ada tiga. Kualitas yang bagus itu yang mana? Mbak Tari. Monggo. Induan itu yang bagaimana? Induan yang bagus. Monggo Pak Tari ini ya selaku juri dari Temanggung. Kalau menurut saya Ya. bagus semua. Bagus semua. Bagus semua. Tapi ada Nah, kita nanti larinya mau kemana itu kan, kalau ini kan masih ada kepala bulu, ada marino. Kalau kita mau lari ke ada lokalnya, mungkin nanti jantannya ketemu sama lokal. Kalau yang ini kalau nantinya bisa bikin lokal yang bagus itu seharusnya gimana ini? Nah, sama ini ketemu sama ini bisa bagus. Tapi kalau ini ketemu sama FIFA atau balik ini pulang lagi gitu. kembali ya. Dicuri itu Pak, maksudnya itu dicuri. Ini kafe dari mana Pak? Ini Pak? Coba dari mana Pak? Kupen itu mana? Bukan balik aku. Nek Katuranggan lebih bagus yang ini Pak. Ya betul. Katuranggan lebih bagus yang ini karena apa? Dia jigring gitu daripada yang tengah. Mau nanya Pak, Kalau- ini kalau Ya, lomba itu yang nilai. dinilai itu besarnya, apa kecilnya, apa asli lokalnya itu mau tanya gimana? Oke, siap Pak. Saya jawab ya. Kita tidak ada yang namanya lokal asli Pak. Dari dulu DSL kita ngomongin cross 3 genetik ya Pak. Cross 3 genetik dari domba ekor tipis, terus domba Garut sama domba Texel. Nah, itu kita cross sampai sempurna, kembali lagi ke domba ekor tipis, tapi jobroknya dadanya lebar ngikuti Texel, tingginya ngikutin domba Garut dan tambahnya ngikutin domba Garut. Ekornya juga ekor tipis. Itu susahnya di situ dan seninya di situ. Nek gampang mungkin kita cross genetik gampang, mungkin cepet Pak kita jualnya. Tapi yo ambilnya mesti cepat. Kayak gitu. Kalau kita cross genetik susahnya di situ. Caranya berpikir Pak. Dilalah jenengan kok dapat domba yang seperti ini. Iki kan aku tak pikir, iki larinya ke domba apa? Harusnya tak crossing sama apa? Gitu Pak. Bukan asal terus kita kan asal
mungkin kalau yang dibilang sama Mas Utari tadi, ini di cross sama dibas lagi, mungkin kalau ketemu sama amit-amit sama yang putih ini, keluarnya bakalan kembali ke dibas lagi, atau mungkin malah ekornya lebih gede lagi, kembali ke buyutnya, kayak gitu. Nah, padahal di sininya domba seni lokal itu yang sempurna itu kan yang warna 2 warna Pak, kacamata Pacal Panggung. Iki aku nang pasar, ini tuku 1.400.000. Iki termasuk domba apa Mas? Domba lokal. Iki Mas, aku iki nang pasar Grabak. Tuku wedhus iki 1.400.000. Nah, termasuk domba apa iki Mas? Tak jawab meneh Pak. Makan. Domba lokal saat ini penyebarannya itu masih sedikit. Ya kalau ngomong sedikit ya orang sedikit banget, tapi udah banyak. Tetapi Pak, saya bilang tadi loh, orang bakul atau calo, mereka itu kan secara acak ya. Sekarang mengcross ini kan secara acak mereka. Nah, nek jenengan kayak nonton, mungkin nonton yang sudah terjadi ya, kayak mungkin Joko Tingkir, Gadewa, Jaguar dan sebagainya, Mercy itu dulu juga dari pasar Pak, kayak gitu loh. Tapi kan kita udah tahu nih, ini larinya Dubai kemana dan kita harus cross kemana. Ya maksudnya, ini saya kan temu di pasar. Iya. Kelas pasaran, letuku 1.400.000. Iya. Itu termasuk Lokal. untung opor. Untung menurut Mas iki. Niki Mas itu niki. Pak, beruntung atau enggaknya gini ya. Ya itu. Kalau domba dari umur 4 sampai sebelum poel itu belum kelihatan ya Pak. Kalau dia cross genetik bagus, habis poel itu baru kelihatan Pak. Itu poin bener-bener poin. Setelah poel itu baru bisa dilihat domba itu mau jubu atau enggak. Itu setelah poel. Makanya kenapa kalau kita di saat kontes itu pasti ada kok sing gonaku ini kelas cepe iso mlebu, kelas remaja gak iso mlebu. Nah itu secara gak langsung kayak gitu. Di saat ini kita masih banyak Pak menemukan domba-domba yang bagus di area pasar. Nah kita bisa teliti. Harusnya kan makanya kenapa itu kita ada edukasi Pak, caranya milih cempe sing sempurna itu seperti apa kan ada. Nek dijabarkan ini waktu ini gak cukup Pak Wanda. Mungkin besok kalau kita ada kumpulan DSL Magelang yang mau pasukan sekalian, kita jabarkan semuanya. Dari area Jogja dan sama Temanggung kita jabarkan semua dan semua ada ilmiahnya Pak, bukan saya menghargai botoh lama atau botoh yang baru, enggak, kita semua sharing. Tapi DSL kita belajar dari data, karena kita belajarnya dari nasional ya Pak. Semua yang kita mengarahnya ke pemerintah, semua baik data dan tanda tangan resmi. Harus ada data DNA yang benar dan genetik yang benar, itu ada semua. Nah begitu Pak Matan. Mungkin di saat ini dia masuk lokal, tapi setelah poel nanti dia bisa berbeda orang. Nah, karena banyak gini Pak yang ditemukan dari peternak-peternak yang lama, peternak-peternak awal, mereka itu udah nge-cross, keluarnya kecil. Di saat poel bedanya cepet banget keluar, ngalahke karo mungkin boleh jenengan sing wingi tuku iki iso poel sepasang, rong pasang dia remaja iso jejeri. Itu yang dinamakan kekuatan genetik Pak. Betul ya Pak Tari. Nah begitu, genetik gak iso ngapusi kayak gitu. Kalau kecilnya bagus kok wis foto-foto Pacal Panggung nilai sempurna ya, foto-foto Pacal Panggung kantong ireng, peler ireng, nilai tertinggi di saat ini untuk DSL. Karena nyiptake komono saking angel, sulit. Nek ning nyiptake kacamata goleke babon ireng, bau melotang saka putih polos. Amin-amin gone masih ini mungkin kintoke babon sing ireng pasti keluar warna. Saya jamin keluar warna. Berarti genetik itu sama dengan terah ya Mas. Terah. Yang akhirnya gini loh Pak.
contohnya cepene jenengan wau, metu wedok apik. Seko crossing gini jenengan karo Garut. Terus jenengan duwe meneh, cepet meneh tak cross ki meneh. Itu udah jadi genetiknya jenengan. Dan punya, saya pengen tuh gitu loh, bukan terus pandangannya konco-konco atau dulur sing ini domba lokal yang seperti ini, enggak. Harus bisa menciptakan genetik dan apa ya, nek ngomong ini keranda. Jenengan di sini udah pernah mendengar nek domba Garut atau PE nek Garut adalah terah robit, terah golek, ada kan di sana yang harganya sudah miliaran. Kalau di sini ada di Temanggung, terahnya cabai farm ya, itu kalau nggak salah namanya garek, itu udah 1 miliar. Itu loh Pak, yang saya apa ya bilang, ciptakanlah genetik dari farm masing-masing. Karena dulu nek ngomong ke kambing atau domba, jenengan debit 1 miliar, beli jantannya 500 juta, betina 500 juta, belum tentu anaknya langsung kelas kontes kok. Karena kita harus genetik. Nek arang kita cross yang gampang ya wis tuku awasi lanang, tuku awasi wedok, mesti ketuanya mesti awasi. Dorper full blood, jantan betina full blood, pasti keluarnya anaknya dorper. Kita kan terus genetik. Coba jenengan beli PE, punya dana 1 miliar, 500 juta beli jantan, 500 juta beli betina, belum tentu. Atau beli domba Garut. Kalau jenengan pengen mendalami domba Garut, ya sebenarnya itu harganya sudah miliaran Pak, bukan harga yang 3 juta, 5 juta sesuai di online. Kalau farm yang benar-benar tidak pernah itu iklankan dombanya itu di area media sosial. Karena apa Pak Yogi mau nek konco-konco yang pernah saya alami dan tak saya kenal, domba yang udah ditawar biasanya itu malati kayak gitu. Ya nek memang harus keluarin, tak keluarin tapi harganya segitu. Begitu. Jadi saya ingin itu dari teman-teman Gerabak dan Magelang sekitarnya itu pengennya menciptakanlah domba seperti apa. Saya yakin kalau sudah mendalami, tahu ini tuh peranangan mana pasti tahu kok. Dari kepala, postur badan ini terangane sopo. Begitu. Nek bisa didelok banget sekarang terangnya gede Pak Lontong lah. Ya Pak Tari. Botok lawas area Temanggung yang dulu menciptakan Arnold. Bulunya gak ada orang ngapusi Pak, mulune Arnold dan sebagainya gede Pak Lontong pasti seperti itu. Jaga kayak gitu sama juga. Begitu ya, dulur-dulurku semua. Jadi jangan patah semangat semua kok aku mau crossfit ini sama yang ini kok belum jadi. Jangan putus asa. Belum menemu aja jenengan gitu. Contoh dari teman saya Temanggung, Andi yang punya Gandewa, yang punya Jaguar di area Jogja. Cross belum tentu anaknya langsung kelas kontes kok. Tidak. Yang selama ini kita alami, yang dari 50 ekor betina paling yang kelas kontes paling wing berapa? Bisa dihitung, paling cuma 4 atau 5 ekor dari 50 betina. Begitu nih. Jadi teman-teman, ini cross genetik jangan salah. Kita nyari yang sempurna, bukan cari yang aku tak cross ini bener, enggak. Tapi kita cari yang sempurna. Gitu nih. Saya pengen orang dulur-dulurku Magelang yang besok mungkin jadi domba seni lokal semangat. Kalau Jogja dan Temanggung totalitas untuk membantu teman-teman Magelang menjadikan domba yang iso larang. Karena kita sudah mengalami, Temanggung sudah mengalami dulu Jogja bersama Temanggung sampai dicek sama bakul-bakul pasar. Goro-goro DSL, aku rasa polaan wedus, polaanku larang, main petani. Karena di situ dulu awalnya seperti itu Pak, tapi setelah berjalannya waktu mereka memahami. Ternyata nek rodok luwesan aku sama dolarang. Di situ Pak.
Gitu ya. Jadi konco-konco sing ini terus berkecil hati belum bisa crossing, enggak. Ayo podo-podo. Kita ada grup, kita ada edukasi, maju bareng-bareng. Domba lokal iso jadi sultan. Intinya itu. Dan info terakhir domba seni lokal sudah dilirik dari sama pemerintah, bukan hanya kabupaten daerah, bupati kelas bupati enggak, kita sudah sampai ke kelas provinsi Pak. Tinggal dikit lagi peresmian DSL sampai ke pemerintahan. Semangat. Domba kita sudah sampai ratusan juta. Yang sudah ngalami, Jogja sama Temanggung sudah ngalami. Sampai di atas 5 juta, wes biasa. Anak jagoan 15 juta. Nah kayak gitu. Jadi harus punya ciri khas. Yang belum bisa, ini mungkin bisa kita lanjut lagi peresmian dari domba seni lokal Magelang, Mas Arifin nanti pentolan ini. Tak wakil sama Pak Manten aja. Tak wakil Pak Manten. Ya Pak. Mas Arifin. Upin. Karena kita keterbatasan waktu ya. Mas Arifin, saya minta waktunya bentar ya. Ini sing paling gebor-gebor di Magelang. Semangat gitu, aku ya semangat nek mandelok Mas Arifin. Semangat. Sama Mas Nadia gitu. Yang gebor-gebor semangat untuk menjadikan Magelang ini juga bisa naik kasta, harganya domba juga bisa ratusan juta. Amin. Jangan inilah kita pikirannya loh. Gowo duit atau gowo tas nah iso ya kepokan lah saiki. Kayak gitu. Gowo tas yo isine kepokan. Lokal Yogyakarta dan Pak Sutari dari domba seni lokal Temanggung sudah menceritakan sedikit banyak untuk masih mereview domba-domba dari Magelang. Saya pengen Magelang juga naik. Saya pengen naik kasta. Saya pengen area Magelang juga iso ngedol wedhus kepokan. Amin Mas Nori. Nek gowo tas ya isine tas kepokan wis gitu ya Mas ya. Pengen saya gitu. Oke. Moga Mas. Nek saya cukup sekian dari saya dari perwakilan dari Yogyakarta sama Pak Sutari, perwakilan dari Temanggung, mungkin cukup sekian. Nanti selebihnya kalau mau memang ini kita kan mau rencana untuk peresmian dari domba seni Magelang. Kan mohon maaf, mangke asli kundur dawa pinarate kandangi Mbah Irwan Raja Gede Farah. Monggo siap. Yang jelas kita Jogja dan Temanggung totalitas. Betul ya Pak ya? Satu sekarang Awiji. Nggih niki saking perwakilan lari-lari Grabag nggih. Kula ucapaken matur suwun sanget dhateng DSL Jogja khususipun Mas Noris. Pak Sutari ini matur suwun sanget lari-lari Grabag dereng saged baes nopo-nopo. Nggih kedepane cita-citane nggih saged setara kali Jogja kali Temanggung masalah Grabag saged diakui. Wonten mawon saking kula Mas Noris, Mas Sutari, Pak Sutari. nggih. Jangan pada semangat Mas Arifin. Saya pengen tetap seperti ini, jalin silaturahmi. Masalah kontes itu domba kontes kita serahkan ke juri. Insya Allah kalau dari domba seni lokal sampai per detik ini kita fair play, walaupun ada di luar banyak teman-teman yang ingin menjatuhkan kita ngomongnya tidak fair play, ada sogokan atau ada uang, tidak. Kita berani disumpah di saat itu kita fair play. Nah di situ ya Mas, saya pengen intinya kalau domba seni lokal Magelang pengen tetap
Temanggung dukung sepenuhnya 100%. Kegiatan apapun, mau sharing masalah pakan, mau sharing secara genetik atau seperti apa, kita all out welcome. Mau kapan aja, monggo bisa di grup, bisa langsung menghubungi saya, langsung bisa menghubungi Pak Sutari dari juri Temanggung juga bisa. Itu